pelan-pelan mengajak mereka untuk ayo kalau misalnya Militan banget gitu kan. Pada saat itu memang kita tuh bukannya sulit tapi bahkan cenderung dilarang. musik ekstrim tetap lestari. Lestari sama ini kulik sejarahnya mikir jauh. Mirip. Bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng gue Yayang dan kalian sedang menyaksikan Brave Corner. Kali ini bersama teman-teman dari Bengkulu Extreme Squad. Wih, tepuk tangan dulu lah ya kan. Ini ada Bengkulu Extreme Squad yang Bengkulu Extreme Squad. Yoi, di sini ada Bang Ibeng dan ada Bang Rino dari Bengkulu Extreme Squad. Nih ketahuan ya dari kostum, dari muka sangar-sangar ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Rino, Ibeng, gimana kabarnya? Secara fisik sehat, Sehat ya. mental sakit. Aduh, Jiwa gila ntar cuy. Janganlah, gila ntar. Jangan dipaksa deh. Jangan dipaksa. Nggak bisa. Aman berarti ya? kalau fisik ya aman. Aman ya? Mental. Akhir bulan. Akhir bulan. Minta akhir bulan. Mental akhir bulan. Udah tanggal-tanggalnya ya kan. Tanggalnya. Jadi memang mereka di sini didatangkan khusus kita bakal membahas masalah good teacher. Good teacher. Dari sudut pandangnya teman-teman anak-anak ekstrim nih. Anak-anak ekstrim musik ya, spesifiknya lebih ke musik kan Bengkulu Extreme Squad ya. Fundamentalnya musik. Fundamentalnya lebih di musik. Berarti di karyanya, berarti ya kan ya. Karya. Nah, good teacher menurut kalian tuh apa sih? Good teacher yang menurut pandangan seorang pemain musik keras lah. Ci Ibeng. Kalau good teacher itu kan secara arti kan bisa diartikan sebagai guru yang baik gitu kan. Nah, karena kita di sini berbicara masalah musik ekstrim, jadi anggaplah kita berbicara masalah menjadi pengajar yang baik dalam mengayomi orang-orang yang ingin belajar musik ekstrim, ya kan? Nah, di sini serba salah karena di musik ekstrim sendiri, di komunitas sendiri itu tidak ada istilah yang namanya menggurui, itu nggak ada. Benar. Cuman tanpa kita sadari guru menggurui itu ada tanpa kita sadari dengan sistem yang halus atau yang secara kasar belak-belakan sekalipun. Cuman masalahnya itu adalah yang menilai itu adalah orang-orang yang merasa tidak ingin digurui. Nah, sedangkan kita nih maksudnya nih baik nih. Kita pengen mereka itu lebih paham musik ekstrim yang secara harfiah gitu, secara benar-benar secara pakam, nggak lari dari musik ekstrim yang milenial gitu kan. Berarti ada persepsi di situ. Ada persepsi di situ yang ditimbulkan. Jadi kita sebenarnya pengennya mengajarkan mereka bahwa musik ekstrim itu ada pakamnya. Benar. Ada rootnya. Nggak bisa cuman sekedar main musik metal, musik ekstrim atau musik yang berisik itu sudah bisa dikategorikan seorang ekstremis gitu kan, seorang yang pelaku di dunia musik ekstrim. Berarti gitu kan? Walaupun dia bisa bermain, toh dia belum bisa disebut sebagai ekstremis. Belum, kalau menurut saya pribadi, karena bahasanya jangan ekstremis lah. Iya, agak ini ya, takutnya. Persepsinya lain lagi. Karena ekstrim ditambah IST berarti pelaku. Benar. Ekstrim. Iya. Bukan pelaku musik ekstrim. Nah, pelaku musik ekstrim gitu. Okay. Kalau menurut Bang Rino gimana tentang good teacher ini? Iya, sebenarnya itu sih sebenarnya simpel aja ya. Jadi gimana kita bisa mengajak orang lain untuk memahami, mengetahui tentang musik ekstrim ini lebih umumnya. Nah, jadi kadang-kadang kan untuk era-era sekarang anak-anak muda ini kan sudah banyak referensi. Benar. Ya, jadi untuk pencinta-pencinta musik keras nih agak sedikit mulai terungkap. Tergerus. Oh, tergerus malah ya. Tergerus. Nah, jadi sekarang ya giliran kita yang pelaku-pelaku musik ekstrim ini ya pelan-pelan mengajak mereka untuk ayo kalau misalnya pengen atau suka dengan musik-musik keras,
ini loh kita jelasin. Berarti Apa. lebih membuka diri jatuhnya Ya, ya, membuka diri. Open minded. Karena kan yang kita lihat tuh stigmanya teman-teman musik ekstrim itu kan lebih minus nih di kalangan awam gitu kan. Jadi sorry kalau misalnya di studio tuh dulu zaman-zaman 2000-an, 90-an tuh tersebutlah no underground. Ya kan itu kan pada akhirnya menjadi stigma jelek pada musik itu sendiri ya kan. Benar. Dan sebagai pelakunya kita juga harus bisa mengedukasi berarti kan bagaimana sih musik ini sebenarnya. Ya. Jadi secara musik ekstrim pada keseluruhan kan orang-orang tuh tahu musik keras, membingungkan seperti apa, nikmatnya di mana. Iya. Kan itu kan kembali lagi ke personal masing-masing. Kan. Seperti saya ngomong wah musik itu yang menurut mereka bagus, tapi menurut saya nggak bagus. Iya. Yang menurut saya bagus, menurut mereka juga tidak Iya, bagus. karena Jadi sedikit kita mengarahkan lah. Benar, Seperti berarti itu intinya. edukasi itu penting sih Iya, karena kan memang edukasi penting. industri ini kan gede, Bang. Benar. Iya. Industri musik ekstrim kan gede, musik keras nih gede. Teman-teman band-band besar metal di Indonesia pun udah banyak yang keluar masuk negeri gitu kan. Udah malah punya album yang diproduksi sama orang luar ya kan. Kalau untuk Bengkulu sendiri nih, Bang. Industri musik keras ini nih berjalan nggak sih? Ya sebenarnya kalau kita ngomong soal berjalan, ya berjalan terus dari awal-awal dulu, mungkin tahun 95-an, 95 dari awal-awal masuk mungkin musik-musik ekstrim di tahun-tahun 95 sampai tahun 99 2000 itu masa penjajakan lah. Ya, mungkin benar. Nah, Pengenalan. jadi pengenalan. Nah, jadi dari tahun 99 ke sini itu tetap terus ada. Tapi memang secara industri besar itu yang tidak. Yang belum di Bengkulu. Ya mungkin ke depannya mungkin. Ya mudah-mudahan dengan adanya Brave. Ya, dengan adanya Brave ini bisa mewadahi teman-teman ya kan. Bisa mewadahi teman-teman pecinta-pecinta musik ekstrim. Oke, jadi kalau Ci Ibeng, kalau kita ngomong masa industri gitu kan, yang pasti kan panggungnya untuk teman-teman musik ekstrim ini kan segmented nih, Ya, benar. ya kan? Di Bengkulu sendiri segmentednya venue atau event itu gimana tuh? Antusiasnya dari teman-teman di Bengkulu sendiri? Kalau kita berbicara masalah zaman, dulu memang sangat segmented. Dulu bahkan bukan segmented tapi dilarang. Anak-anak ekstrim pengen bikin acara, bikin event sampai harus ngumpet-ngumpet karena memang nggak diberi izin. Memang nggak diberi izin. Bahkan terakhir waktu itu di tahun 2004 kita manggungnya di tempat pencucian mobil. Oh pernah? Pernah, saking kita tuh bener-bener nggak dapat izin. Underground banget berarti Bang ya? Militan ya? Militan banget gitu kan. Pada saat itu memang kita tuh bukannya sulit tapi bahkan cenderung dilarang dulu. Nah akhirnya tapi seiring dengan berjalannya waktu dari yang dilarang menjadi segmented. Akhirnya juga banyak dari pihak-pihak yang tidak melarang lagi. Silahkan berpesta porah atau bikin berkreasi event, lah ya gitu. Asal jangan rusuh. Benar. Karena memang stigmanya anak ekstrim masih rusuh. Benar. Saya tidak menyalahkan stigma masyarakat. Karena setiap orang itu mempunyai idealisme. Benar. Idealisme adalah sesuatu yang ideal untuk pribadi masing-masing. Kalau orang itu nggak suka sama kita, yang musik-musik seperti kita ini kita mainin, wajar. Karena bukan idealisme mereka seperti itu. Mereka tidak ideal dengan musik seperti ini. Begitu juga sih kita nggak ideal dengan musik seperti mereka. Seperti yang kata Bang Rino tadi kan, kalau dia suka belum tentu gua suka gitu kan. Jadi ibarat kata di situ tuh nggak ada yang salah. Benar. Tidak ada yang salah di situ. Kita hanya beruntung saja. Kita hanya beruntung terlahir dengan telinga yang berbahan dasar baja, yang sanggup mendengar musik seperti itu. Itu aja. Karunia Allah ya. Iya, karunia Allah. Maha Kuasa. Jadi kita kan dulu pernah BD manggung. Jadi sempat kita ngobrolin dan bilang sama orang-orang yang nonton di bawah bahwa mereka telah dikaruniai oleh Allah telinga-telinga yang dan kalian adalah orang yang terpilih ya. orang terpilih. Itu mujizat. Yang bisa mendengar musik sekeras ini, seberisik ini. Musik yang berisik yang menurut orang cuma suara aja, tapi kalau kita ada gitu ya. Benar, ada sesuatu karena kayak gini Bang. Yang gua dengar dari teman-teman juga
Ini yang kalau gue dengar lagu musik keras nih kayak nggak ada lirik, asal track dan sebagainya Iya, gitu kan. betul. Memang benar itu memang itu seperti itu. Karena kenapa? Karena Seakan-akan tidak ada lirik. karena kalau kita tarik ke belakang ada persepsi yang berbicara masalah kenapa musik metal itu, musik ekstrim itu vokalnya cenderung tidak terbaca, tidak terdengar. Tidak dengar ya. Tidak terdengar karena mereka pengen menyuarakan sesuatu secara secara Selubung. Ya, tidak idealnya mereka lah. Iya mereka ya gitu. Oh. tidak secara terang-terangan. Mereka menyindirnya secara musikalitas yang ditutupi Yang dengan sesuai distorsi. dengan karakter. Distorsi kan itu kan sama kayak gitar, kita punya distorsi. Begitu juga suara. Suara itu kalau misalnya sekarang kita pakai clean. Pas giliran kita lagi nyanyi suara growl noise segala macam itu kita Udah distorsi. kita nyetek, ada cetekan nih. Iya. Tinggal kan Ngerincik dong. itu kan cetekan Ngerincik dong, itu ya, menjadi benar-benar. distorsi gitu. Oh, benar, Gitu. benar. Berarti kalau gua sih mendengarnya kayak gini, Bang. Ada yang bilang kayak gini. Dulu awalnya gue nggak suka deh sama musik-musik keras gitu kan. Tapi setelah gue menikmati, lirik itu kedengaran sendiri. Benar. Iya. Iya. Mujizat itu, Bang ya. Musiknya juga seperti itu. Musiknya kayak dulu, gitu. Dulu musik itu nadanya zzzz aja. Nah, sekarang gua dengar sendiri itu musiknya Benar. seperti itu. Iya. Band yang sama atau Persamaannya seperti ini. Persamaannya seperti ini. Kita beruntung terlahir dengan kuping yang sanggup untuk mencerna musik tidak bagus itu, sejelek itu. Iya. Begitu juga kayak orang-orang penikmat lukisan. Ya. Dengan lukisan abstrak sekalipun mereka bisa ngelihat sesuatu di Iya, balik benar. keabstrakan Dan lukisan bisa itu. dibayar mahal. Dan bisa dibayar mahal. Kalau kita lihat anjir apa ini? Apa ini bisa dibayar Apa mahal? ini? Begitu juga dengan musik ekstrim ini tadi. begitu juga. Jadi ibarat kata setiap orang mempunyai idealismenya masing-masing. Begitu juga pecinta musik, pecinta lukisan. Benar. Kita sebagai pecinta musik ekstrim. Iya, balik-balik gitu kan. lagi ada persepsi yang Ya, setiap orang berbeda-beda Benar, gitu kan. benar. Ya, jadi kita intinya sekarang ya kita mengajak orang dan misalnya orang mau cari tahu tentang itu ya kita kasih tahu. Benar. Kita edukasinya edukasikan. yang harus memang beli berjalan gitu Iya. kan. Benar-benar. Yang kita harus kita edukasikan itu adalah bahwa musik ekstrim itu tidak selamanya rusuh. Yang itu yang pertama. Iya, benar. Terus walaupun dia kalau kata bahasa Bengkulu itu gedebak-gerbu, gerabak-gerubu kusu abu, cuman ada sisi musikalitas yang benar-benar tergambar dalam satu lagu. Benar. Gitu loh. Gitar kan distorsi itu full distorsi dengan genjrengan yang nggak seperti biasa gitu kan, nggak up down tapi lebih ke downstroke semuanya itu kan. Bagi orang biasa kan itu berisik. Cuman stigma yang harus kita patahkan itu bahwa di dalam satu gitar yang berisik itu ada pattern, ada pola gitu loh, ada kalimat-kalimat yang mau disampaikan oleh gitarisnya. Gitu loh. Begitu juga vokalis, ada lirik-liriknya walaupun tidak terdengar. Ada emosi di dalam musik itu. Iya, kan? ada sesuatu yang mau disuarakan gitu loh. Begitu juga drum nggak asal pukul aja, tapi disitulah dia menunjukkan bahwa drum harus hyper blast. Memang wajib. Karena kenapa? Untuk di death metal, brutal death dan black metal itu wajib hyper blast. Memang berisik, memang benar-benar nggak mudah dicerna. Cuman di situ sebagai apa ya? Dia tuh ngasih tanda bahwa keekstrimannya itu terletak di drum. Oke. Secara satu kesatuan gitu ya. Kesatuan dari band tersebut. Ya, walaupun gitarnya distorsi downstroke semuanya, terus vokalnya itu, tapi kalau drumnya biasa aja. Ya, jiwanya juga berbeda jadinya. Iya, jadi akhirnya soul ekstrimnya udah hilang. Jadi drum itu sebagai tulang sungsung tulang belakang. Pokoknya lah. Ya, Jadi kalau di begitu. musik ekstrim itu satu kesatuan. Iya, kesatuan. benar. Kalau nggak ada drum, ini sulit. Gitu Yang juga. pastinya kalau gue lihat juga karakter sih ya. Kalau misalnya karakter personilnya juga berbeda, pasti disatuin jadi karakter yang baru lagi terhadap band tersebut kan. Itu aja satu kesatuan tadi. Iya. Jadi walaupun vokalisnya nih sebenarnya sukanya death metal banget, gitarisnya suka black metal, ini yang genre berbeda dalam musik ekstrim kan. Tapi pas disatuin jadilah satu musiknya Karakter apa, yang unik karakternya lagi. apa ya, jadi unik dia. Karena Seperti itu. memang yang namanya musik nggak ada batas sih bang. Iya, nggak ada batas. Nggak ada batas. Nggak ada batas. Nah sekarang kan stigma underground nih bang.
yang gue tahu dulu underground itu ya orang banyak bilang itu underground itu ya musik keras, underground itu ya musik gerabak gerubuk ya kan. Underground itu bukan musik yang harus didengar ya kan. Yang ternyata underground itu bukan genre musik gitu kan. Ya. Karena kan stigma orang dulu tuh kan anak underground, anak underground. Yang kalau sekarang bahasanya anak indie lah ya, anak indie. Ya. Stigma underground itu bang, menurut kalian lah sebagai pelaku musik ekstrim tuh, apa sih yang bisa dijelasin aja underground itu sebenarnya apa? Ya, jadi kalau kita ngomong soal underground kan itu luas ya. Jadi kalau stigma dulu nah, emang orang ngomong ya kalau musik keras tuh underground gitu. Nah, Musik metal, sesuai dengan pergerakannya musik dulu. metal itu underground benar. seperti itu kalau dulu ya. Ya tapi sebenarnya kalau kesini ya semua musik yang seperti Bang Yayang bilang tadi indie, musik indie atau seperti apa yang walaupun dia cuma jazz, swing dan lain-lain. Kalau misalnya mereka dengan biaya sendiri dan produksi sendiri dan semuanya sendiri dan mereka jual dengan sendiri, ya itu sama aja dengan underground seperti itu. Intinya kan iya seperti benar itu. benar. Nah, tapi kita sekarang nggak bahas underground. Iya, ya. kita lebih bahasnya musik ekstrimnya seperti apa. Karena kan jadi ya seperti lekat itu. banget bang, yang nama underground ini lekat banget dulu di tahun 90-an, 2000-an itu underground itu adalah musik. Bisa dibilang underground itu genre pada saat itu kan. Ya wajar aja, karena kenapa? Karena memang edukasinya kurang. Kurang, Dan juga media sosial memang hampir bisa dibilang nggak ada. Nggak ada, lebih banyak ke sharing doang. Jangan kayak sosial medianya, internet aja waktu itu belum ada. Iya, Nah, gitu jadi kan. kenapa dulu disebut underground? Karena dulu pas di era-era 80 90-an itu kan ada band namanya apa sih namanya? Dari luar negeri. Dari luar negeri ya. Itu Napalm Death. Maaf, lupa saya. Jadi Napalm Death itu setiap sampul albumnya itu pasti ada logo di jalan di not yang dicoret itu kan ya? Di Inggris itu ada tulisan underground. Padahal di tulisan underground itu cuman untuk menyatakan bahwa di bawah adalah ruangan bawah tanah gitu ruang kan? bawah tanah yang mana di situ tempat puluhannya kereta api. Pada saat Jadi itu. tempat mereka jalur kereta api ngumpul lah di sana. Tempat nongkrongnya di situ. Nah, makanya lahir istilah underground itu tadi. jadi kesininya lahir underground. Karena kebetulan Napalm Death juga berada di musik keras ya. Seperti itu sih. Makanya sih setiap albumnya seperti itu. kalau menurut gue Kalau sendiri dulu juga ya, underground ya. Kalau dari dulu ya sebenarnya kalau di luar sana ya nggak ada istilah underground. Nggak ada underground di sana. Mereka heavy metal ya heavy metal, death metal, greencore. Nggak ada istilah underground. Kita aja di Indonesia. Namanya juga Indonesia bang. Iya. Namanya juga Indonesia. Underground itu ya sistem sih. Sistem pergerakan. Movement. Ya, Movement ya. sebenarnya undergroundnya bukan sistem pergerakan juga. Iya. Undergroundnya seperti itu tadi. Ya, yang pergerakannya itu musiknya benar. Mulai dari distribusi, produksi dan Ya, sebagainya. betul. Masalah manajemennya sekaligus. Ya itu makanya itu tadi sistem Ya. sistem produksi kan, sistem Iya, benar, supply, sistem demand gitu kan. Marketnya Ya itu tadi. Berarti benar underground sistem. Kalau sekarang kan emang musik keras ini sudah bisa mendominasi, khususnya di Indonesia dulu ya. Indonesia kan terkenal dengan skena yang paling besar di dunia, iya kan? Ya. Lebih penikmatnya juga lebih banyak gitu, dan pelakunya juga banyak. Skenanya musik keras terbesar di dunia, dan itu sudah diakui. Itu sudah diakui, tapi tidak diakui di TV. Iya, ya kan. Beda segmennya kalau TV, ya kan. TV itu ada yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan. Sedangkan kalau kita kan, kalau lagi pengen dilakukan ya lakuin aja ya kan. Nah itu tadi. Menurut saya memang terbesar. Cuman kan kalau kita punya kesempatan untuk mewawancarin satu persatu dari setiap metalhead yang ada di Indonesia, kan belum tentu semuanya punya referensi. Benar. Mungkin 40-60%-nya metalhead itu hanya musiknya saja yang mereka ingin. Dan mereka pengen brand image aja bahwa saya adalah anak ekstrim. Pengakuan doang gitu. Benar, maksudnya itu inti dari podcast kita ini adalah edukasi. Jadi jangan sekedar cuma taunya secara visual Anda anak ekstrim. Benar. Dengan pengakuan anak ekstrim, main musik ekstrim, tapi referensi nggak ada. Nggak ada. Nanti takutnya ketemu orang yang
Punya ilmu tinggi. Ya, yang hobi cerdas cermat. Kita Ditanya-tanya. jawab. Kalau kata Bengkulu tebabo. Pengalaman pribadi, Bang. Oh, dah. Soalnya saya dulu pernah diajarin dengan seperti itu. Oh, ada dulu benar. tukang jualan baju. beliau ini bilangnya beliau ini Ya. kan. Saya dulu ya, terus terang edukasi yang saya dapat waktu itu ya sedikit unik. Ya kan, kalau saya bilang itu waktu baru pertama kali saya masuk di dunia metal, dunia ekstrim gitu, saya pengen pengakuan dong dengan menggunakan t-shirt metal, Iya, benar. t-shirt Menunjukkan ekstrim, identitas. gitu. Saya ke tempat si tukang baju tadi. Si ya, tukang "Bang, baju. ini, Bang." Si tukang baju Ya, memang siapa itu. rupa? Rano Karno apa ya lupa. Ya. Rano Aprilio apa ya? Rano Aprilio pokoknya. Saya bilang, "Bang, saya mau ini." Terus dia ada, "Oh, ini. Kamu tahu nggak ini apa?" "Nggak tahu, Bang." "Terus ngapa mau beli baju ini?" "Suka, gambarnya keren." Yoi. "Ini kamu cari dulu, balik rumah, Balik dulu. kulik." Internet cari belum ada dong. sejarahnya. Hah? Internet belum ada kan? Ada. Belum serame Iya, kan? tapi belum seramai ini. Ya. Kulik sejarahnya, kulik lagu-lagunya, albumnya, segala macamnya dikulik. Kalau sudah tatam, baru boleh beli baju ini. Ini orangnya. Enggak. Mirip. Bukan dia, Bukan dia. mirip. Pokoknya itu. Dan itu saya beli banyak banget pada saat itu untuk beli baju kan saya waktu itu kan sedang geli-gelinya pengen Iya. diakui sebagai pelaku ekstrim kan. Jadi saya beli banyak, purchase banyak itu merchandise-nya dan akhirnya tanpa saya sadari referensi saya lah yang bertambah pada saat itu. Oke. Bukan keuntungan si yang tukang Iya, beli. referensinya. Jadi saya barter, saya kasih duit, saya dapat baju dan referensi yang mahal. Benar. Karena pada saat itu kan internet masih sulit. Ya. Terus majalah, saya cuman berdasarkan majalah. Misalkan kita beli kaset nih, CD. Ya, ada Itu kan majalah. ya, Dulu karena- pinggiran Prapto tuh, Bang ya. ya, kan Ada desainnya. ya? ada thanks to dia disebutin band-band metal lainnya gitu. Dari situlah tahunya. Itu kan sedikit sulit kalau pengen tahu. Jangan poster pun yang ada cuma Linkin Park. Oh iya, zaman-zaman Miskin. itu Ya. band-band mainstream lah ya. Band-band mainstream. Jadi Itu di era Di era Ibeng. Ibeng. Kalau Belum Abang kan se-ekstrim di era Iya. Abang. Kan kelihatan mukanya itu. Itu lebih parah dari Abang. Kalau Abang dulu lebih sulit gimana, Bang? Jadi kalau Abang dulu, jadi untuk tahu referensi band-band itu, ya kan kita nggak ada internet itu masih sangat jauh, Iya, jauh benar, banget benar. lah. Ya jadi kalau untuk tahu musik-musik yang lain, kita harus cari dulu band apa yang kira-kira paling ngetop yang kita tahu seperti itu. Nah setelah kita dapat kan itu ada thanks to-nya. Iya. Di thanks to itu ada thanks to band ini. Nah, itu kita cari. Oh. Jadi dari situ kita tahu band-band lain itu. Berarti kalau era Abang lebih membeli dan mendengarkan dulu musiknya. Mendengarkan dulu ya. Oh, Jadi gitu. di situ kita tahu yaudah coba beli ini. Besok kita cari lagi nih yang band ini yang kita lihat di teks Di itu. teks tadi. Sudah dapat. Nah, tahu nggak cara belinya gimana? Nah, gimana cara tuh? belinya itu uang kita taruh di kertas karbon, tuh nggak? Nah, sekarang masih ada nggak kertas karbon? Masih yang buat Kertas nyalin karbon kan. Untuk ditaruh di bawah kertas. Kalau kita tana tangan dia double di bawah Iya. dada. Nah, jadi kertas karbon itu ditaruh uang dalam kertas karbon. Gila tua banget anjir. Dilipat gini, sudah tuh masuk ke dalam amplop. Nah, jadi itu seakan-akan surat. Surat, Jadi ke benar, pos. iya. Ke Biar pos nggak kirim kedeteksi. ke tempat kita belanja. Nah, udah sampai itu Allah-alam tuh sampai barangnya. Iya, karena duit udah dikasih. Enggak, maksudnya itu surat entah sampai entah Entah enggak. enggak, Nah, benar, itu kan benar, iya. enggak ada yang itu Nggak ada yang memastikan tahu, tuh. benar. Nah, jadi ya udah pas sampai dia buka, dia lihat pemesannya ini. Ya udah, akhirnya sampai barangnya. Seperti itu Berarti jual kayak gitulah penjualan online zaman dulu. kita cari barang-barang seperti itu zaman Tapi kan dulu. kalau kita lihat kan di Bengkulu berarti sedang berkembang ya musik ekstrim, Bang. Harapannya kalian nih sebagai Bengkulu Extreme Squad dan sebagai pelaku musik ekstrim tersebut, harapannya apa sih buat insan-insan musik ekstrim yang belum kelihatan lah kayak gitu? Musik ekstrim Musik tetap ekstrim. lestari. Ih. Lestari. Lestari alamku. Cibeng, apa Cibeng? mikir jauh. Apa yang kalian harapkan lah Jadi- musik ekstrim di Bengkulu nih? Ya itu tadi sebenarnya kita pengen musik metal di Bengkulu ini tetap ada. Sudah itu ada generasi-generasi baru yang bisa untuk mulai lagi untuk hebohkan lagi lah antero musik jagat raya. Lebih bisa dibilang lebih dilirik kan Bang ya? Ya, Lebih dilirik ya kan. Karena memang industrinya emang udah gede, Bang.
industri ini besar ya memang, tapi memang kita di Bengkulu masalahnya seperti itu tadi. Ya, jadi harapan kita ya kita bisa merasakan atmosfer yang dirasakan di luar-luar ya, dirasakan di Bandung, di Jakarta, seperti apa itu ada di Bengkulu. Seperti itu sih. Kalau Cik Beng harapan gimana Cik Beng? Kalau harapan saya sih ya, sama aja kayak Bang Rino tadi. Yang jelas itu adalah regenerasi yang pasti. Cuman regenerasi yang teredukasi. Iya. Bukan sekedar Tahu dari YouTube kan. suka musik ekstrim terus gabung ke BXS, main terus ngilang gitu. Benar. Pengennya itu biar dia nggak tahu apa-apa, masuk ke BXS, belajar, sharing, bertambahnya ilmu, dia bertahan lama, nah kemudian dia menjadi cikal bakal nanti untuk regenerasi berikutnya. Itu emang gitu. tugas berat untuk mengedukasi Bang ya. Berat ya. Karena Dan panjang itu. Karena takutnya kita itu salah. PR besar. PR besar tuh. PR besar untuk Kita takut salah edukasi gitu. Karena juga di Bengkulu juga pernah waktu itu sempat terbagi dua kubu gitu kan. Anggaplah kubu merah putih dan Bengkulu hebat. Bengkulu merah putih dan Bengkulu hebat. Iya benar. 1 dan 2. Kampret dan cebong. Ya. Lain lagi kotanya tuh. Seperti itulah kurang lebih. Benar. Ada satu bagian yang ke arah sini dan satu bagian yang ke arah situ. Wah, dan akhirnya apa? Terjadi bukan sejenis tersingkir, cuman nggak bertahan lama dari salah satu kubu. Terlalu banyak perdebatan. Terlalu banyak perdebatan. Akhirnya karena keributan internal, anggaplah kita ngomong satu kesatuan, akhirnya dalam internal terjadi konflik, akhirnya yang satu nggak main lagi gitu. Tapi BXS ini sebenarnya bakal menuju ke satu provinsi apa cukup di batas kita di kota ini loh? Mencakup satu provinsi. Satu provinsi ya. ya. Kalau Bengkulu Extreme Squad ya provinsi. Satu provinsi ya. Provinsi. Berarti bisa menaungi teman-teman yang ada di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, itu yang di Lebong dan sebagainya, Di Calang Boseng, yang pada akhirnya Lubunen, Lubuk sini, Merigi, rombongan situlah, Talang Kering, yang pastinya bisa mewadahi juga gitu Ya, kan. jadi kita ini nggak ada chapter-chapter. Iya, tetap BXS tetap satu, yaitu di Provinsi Bengkulu. Walaupun orang Curup tetap BXS. Bukan Curupnya yang dibawa tapi orangnya dan orangnya. bandnya. Karena kayaknya bisa membantu untuk mempromosikan para pelakunya itu ya kan. Pasti itu. Benar. Karena memang media sosial kan sekarang gencar nih, mulai dari YouTube kayak Instagram kayak yang istilahnya marketingnya lebih gampang dan mempromosikan banyak. Kalau yang dari luar itu udah banyak belum sih melirik band-band ekstrim di Bengkulu? Yes, lirik seperti apa dulu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang untuk orang-orang luar lihat band Bengkulu ya udah banyak. Ada. Ya, tapi kan permasalahan sekarang adalah produktivitasnya seperti Oh ya benar. Ya, band Bengkulu bisa nggak produktif seperti itu. Sebenarnya kalau band Bengkulu produktif ya pasti ada aja nanti yang bakal ngelirik kita atau seperti apa, seperti itu. Intinya seperti itu sih. Nah, jadi itu jadi PR juga. Kenapa kita bilang PR ya? Karena kita tuh kadang-kadang sekedar suka musik keras, udah itu sekedar ikut-ikutan, tapi kita nggak punya karya, nggak punya apa, itu nggak ada guna juga. Cuman ngejar pengakuan tadi ya? Ya, ngejar pengakuan ya nggak ada guna seperti itu. Jadi yang namanya seniman, dibilang seniman pasti karena ada karya, benar. Seperti itu. Sama juga seperti kita anak ekstrim musik atau seperti apa, dibilang seperti itu ya karena kita ada karya. Kalau nggak ada karya ya susah seperti itu. Jadi apa ya kan? Ya, jadi PR inti bener PR kita itu Bengkulu atau Bengkulu Extreme Squad ini ya kita awal-awalnya kan pengen ngajak teman-teman yang gabung di Bengkulu Extreme Squad itu ayo sama-sama kita berkarya seperti itu. Sama-sama kita berkarya dalam hal yang sekecil apapun lah seperti itu. Nggak bisa album, bikin mini album. Nggak bisa mini album, bikin single. Berarti tuntutan produktifnya ya? Ya, nggak bisa bikin single. Ya, itu berkarya di YouTube, bikin video seperti apa, kirim seperti itu. Berarti itu memang sebuah karya, intinya itu karya. Produktivitasnya itu yang dituntut penting ya kan dalam berkarya, benar. Tapi kan itu harus dipanas-panasin itu. Kemarin kan udah ada bareng Brave bikin ini kan ya, kompilasi ya? Ya, alhamdulillah Brave sudah mengajak kita untuk bikin kompilasi dan bareng-bareng ada berapa band kemarin? Ada 8 band bro. 8 band ya. Dan itu
kalau mau diruntutin semua band yang di Bengkulu banyak tuh. Banyak. Ya benar. Iya. Dan itu yang ikut kompilasi hanya band yang sudah punya karya. Karena kalau misalnya nggak punya karya ya apa yang mau dimasukin ke kompilasi? Nggak mungkin cuma Ya, Iya, mungkin nggak cuma mungkin. nama doang gitu kan. Nah, itu sebagai pecutan juga buat teman-teman yang lain yang sampai sekarang belum sempat untuk buat karya. Karena kenapa? Karena karya itu adalah sebuah statement eksistensi. Ya, benar. Menunjukkan eksistensi kita. Kalau kita belum punya album, seenggaknya kita bisa ikutin ke kompilasi. Karena banyak banget Indonesia ini yang menyediakan memfasilitasi pembuatan album kompilasi di seluruh Indonesia. Teman-teman skena, teman-teman label Ya, kayak banyak yang tinggal bilang kita nggak sih? ajukan aja Tinggal kok, kita ajukan nggak aja, susah. nggak Tinggal susah. diterima atau enggak, di-approve apa enggak itu aja. Makanya enaknya ini kalau di musik ekstrim itu solidaritasnya itu emang benar dijaga gitu kan. Saling supportnya itu yang jadi support sistemnya ya kan. Ya sama seperti itu kenapa kita adanya Bengkulu Extreme Squad ya karena itu, karena kita ingin saling support. Dengan support ya. Iya. Dengan sisi lain kita pengen bawa nama Bengkulu lebih besar lagi ya. betul. Keren banget. Dan album juga perlu itu. Karena saya pernah nanya di daerah Jawa itu bahwa apa sih yang menjadikan kalian itu melirik suatu band gitu, untuk diajak manggung ke daerah Jawa gitu kan. Promotornya lah ya. Ya, anggaplah promotor gitu kan. Nah, mereka cuma minta 4 atau 3 nggak masalah. Pokoknya intinya yang satu band yang utuh, Ya. yang kedua album itu mutlak, yang ketiga fanbase, yang satu lagi nih saya lupa nih apa. Pokoknya intinya mereka pengennya nggak cuma sekedar band coveran gitu. Oh iya benar-benar. Bukan sekedar itu, makanya kalau misalkan pengen dilihat di Jawa gitu harus ada album itu yang mutlak. Iya. Nah, makanya Portofolio lah ya. Portofolio, ijazah, kalau Ijazah, ada salah satu benar. Walaupun manusia kiblat, yang walaupun kiblat kita semuanya bukan Jawa aja. Ya, benar, benar. Kita harus besarkan Sumatera. Karena gini, kalau untuk musik ekstrim sendiri Sumatera ini punya musik yang unik dibandingkan teman-teman yang Jawa gitu loh. Kita banyak band di Sumatera dan setiap band itu punya ciri khas masing-masing. Ya, Karakternya beda-beda. Jadi loh. death metal bukan sekedar death metal lagi, tapi benar. ada campuran-campuran, Iya, ada etniknya. dan dari mana kita tahu band-band yang ada di Sumatera ini? Ya dari album. Iya. Eksistensi tadi ya kan. Berarti kita tuh sekarang PR kita adalah salah satunya mengedukasi mereka bahwa album itu penting. Gitu. Iya. Bukan cuma sekedar single, Benar. double, triplet, Iya. Quartet. Banyak dong. quintet, ya kan? Bontet. Bontet, gitu kan. Jadi itulah Iya, intinya ya. gitulah ya. Langsung di-cut, ya, bontet langsung di-cut. Nggak mau dibahas. Jadi intinya seperti itu. Jadi tugas kita sekarang yaitu kita ngajak teman-teman untuk berkarya, kita ajak teman-teman untuk ayo bergabung seperti itu. Tapi dengan syarat ya itu kita berkarya dengan kualitas. Dengan kualitas Ya. bener. Karena emang kualitas itu tadi bakal menunjukkan seberapa bagus musik lo, seberapa bagus band lo gitu. Iya, Benar. Oke deh. Thank you banget udah sharing Bang ya. Yuk. Yang pasti gue tunggu nih pergerakan BXS selanjutnya ya kan. Ya insya Allah mudah-mudahan kita ada kegiatan-kegiatan lagi. Iyalah. ke depannya. Amin. Keren. Sukses selalu buat kalian semuanya. Iya. Oke, ditunggu juga karya-karya dari teman-teman Backses ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Backses yang udah hadir ya. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Sampai ketemu di Brave Corner berikutnya. Ya. Ciao.